Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Utama. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, CEO Meta belum lama ini mengumumkan akan ada ruang lebih luas untuk berekspresi di Facebook dan Instagram. Meta merencana menghentikan pengecekan fakta oleh pihak ketiga dan menggantinya dengan pembahasan oleh komunitas pengguna. Tapi hal ini mengundang reaksi beragam dari pengamatan. Berikut informasi dari VOA. Jika ada perusahaan teknologi yang menuai kritik tajam dari Presiden terpilih Donald Trump, maka itu adalah Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram. Sejak Pilpres Amerika, Meta telah berupaya memperbaiki hubungannya dengan Trump yang bersiap kembali ke Gedung Putih. Perusahaan ini menyumbangkan $1 juta untuk dana pelantikan Trump. Awal Januari ini, CEO Meta Mark Zuckerberg mengumumkan perubahan untuk memastikan akan ada lebih banyak ruang untuk berbicara di Facebook dan platform Meta lainnya. Trump dan para pemimpin konservatif lain sudah lama menuduh Facebook melakukan penyensoran. It's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. Donald Trump menyambut pengumuman Meta ini. Honestly, I think they've come a long way. Di Amerika Serikat, Facebook akan berhenti memakai pengecek fakta dari pihak ketiga. Sebagai gantinya, komunitas pengguna lah yang akan menandai dan membahas postingan. Pembatasan untuk topik-topik seperti imigrasi dan identitas gender akan dicabut. Perubahan ini mengundang reaksi beragam. And it's likely to have really harmful implications. We already know that women, people of colour, LGBT plus communities, as well as other groups like climate scientists and activists face a really large amount of discrimination and hate and attacks online. Meski mungkin akan ada konten yang lebih konservatif di Facebook dalam jangka pendek, pertanyaan lebih besar adalah, haruskah para miliarder teknologi mengontrol konten di situs mereka? Whatever sort of diversity or freedom you now observe or experience on these platforms, specifically Meta, that is a highly tenuous freedom because it's really not based on any protection. Menurut Zuckerberg, ia akan bekerja sama dengan pemerintahan Trump untuk mendukung kebebasan berekspresi secara global. We're going to work with President Trump to push back on governments around the world. Tapi menyelaraskan dengan pemerintahan Trump dalam kebebasan berpendapat mungkin adalah bagian dari strategi industri teknologi untuk mencapai tujuan jangka panjang seperti masuk ke pasar Tiongkok. This buys them a lot of power for long-term geopolitical positioning. Diperkirakan Facebook akan meluncurkan perubahan ini dalam beberapa pekan mendatang. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, berdasarkan data pemerintah federal, sedikitnya 5% warga dewasa Amerika Serikat mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Dan angkanya jauh lebih tinggi untuk veteran perang Irak dan Afghanistan. Beragam program dikembangkan organisasi advokasi veteran, diantaranya melibatkan pelatihan anjing terapi. Dan berikut kita simak informasi selengkapnya dari VOA. Heather O'Brien dulu adalah personel Angkatan Udara Amerika Serikat yang bertugas menjaga sebuah kamp tahanan di Irak. Kamp tersebut selain over kapasitas juga sering dilanda kerusuhan. When I got home, I just wasn't. I was just on edge all the time. And when I got out of the military, I just assumed that you're supposed to be on edge all the time as a veteran. Heather menjadi salah satu veteran perang yang akhirnya mengalami gangguan kesehatan mental stres pasca trauma atau PTSD. I deal with PTSD, pretty severe anxiety. I have some leftovers from a MST that happened years and years ago. And it's just makes me nervous to be around people, just really on guard in areas that are open or crowded. So basically anywhere besides my house. Akhir tahun 2023, Heather mengadopsi anjing bernama Albus atas saran ibunya. Ia dan anjingnya menjalani pelatihan dalam program Dogs for Valor. A lot of times the veteran with severe PTSD is, homebound. They're isolated, they're very nervous, they won't make eye contact, some won't leave the house at all. And by the end of the service dog program, they're coming out with their dogs. Dogs for Valor diselenggarakan oleh organisasi advokasi kesehatan mental para veteran The Battle Within.
Timothy Siebenmorgen telah 18 kali ditugaskan ke medan perang dan keberadaan Rosie sebagai anjing terapi membantunya mengatasi PTSD. If it seems like I'm depressed or I'm down in the dumps, we're going to teach her to come and give me a hug or nudge on me. If I got too much anxiety, she'll rest her chin on my lap. Now I have more of a drive, I feel more outgoing, like I want to, do things because I'm happier, I guess. Kemajuan serupa dirasakan Mark Atkinson, seorang mantan marinir yang beberapa tahun lalu mengadopsi Lexi, anjing yang sempat menjadi korban penganiayaan. She's been through everything with me. Even when she wasn't a service dog, she made me feel normal. Get along with people and not as stressed, not have as much anxiety, or even if I do, Lexi's right there with me. Selain lebih bisa berinteraksi dengan publik, kehadiran anjing terapi untuk PTSD juga membantu hubungan para veteran dengan keluarga dan teman. Menurut pantauan Departemen Urusan Veteran Amerika Serikat, 1/4 lebih veteran perang Irak dan Afghanistan di Amerika mengalami PTSD. Pada saat yang sama, layanan kesehatan mental masih sangat terbatas. Pantauan dari kantor pengacara khusus veteran, Helen Ponton misalnya, menunjukkan hanya 8% para veteran memiliki akses ke anjing terapi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, teknologi kecerdasan buatan ditambah teknologi robotika terus dikembangkan untuk mengatasi beragam persoalan manusia, termasuk diantaranya masalah kesepian yang disebut pejabat kesehatan Amerika Serikat sebagai epidemi baru. Robot untuk membantu mengatasi kesepian ini dibuat dalam berbagai bentuk, dan berikut informasi selengkapnya dari VOA. Pemirsa, teknologi kecerdasan buatan ditambah teknologi robotika terus dikembangkan untuk mengatasi beragam persoalan manusia, termasuk diantaranya masalah kesepian yang disebut pejabat kesehatan Amerika Serikat sebagai endemi baru. Robot untuk membantu mengatasi kesepian ini dibuat dalam berbagai bentuk, dan berikut informasi selengkapnya dari VOA. Sebuah robot interaktif bernama Romy buatan Mixi Inc. menjadi pemenang penghargaan inovasi untuk kategori robotika dalam pameran Akbar Electronic Consumer Electronic Show atau CES yang berlangsung di Las Vegas, negara bagian Nevada. Robot ini dirancang untuk mengatasi kesepian. In the morning, you can wake up and Romy will say, "Good morning." And when you're back from work, Romy will say, "Welcome home." Well, unlike a normal AI that might just answer a question, Romy will actually converse with you. So something like, "Romy, I got some bananas today. Wow, they look great. Let's eat them together." Romy saat ini baru tersedia di Jepang dan dijual dengan harga 90.000 yen atau sekitar 9 juta rupiah. Versi terbarunya baru akan dijual di Amerika Serikat sekitar Maret. Romy's actually been proven to help people who are more socially isolated, anxious, and lonely, because we worked with the local governments in Japan to bring Romy to nursing homes. It's been very popular there. So hopefully we can help people out who are a bit more socially isolated. Survei oleh Asosiasi Psikiatri Amerika menunjukkan sedikitnya sepertiga warga dewasa mengaku mereka merasa kesepian sedikitnya sekali setiap minggu. Lalu sekitar 1/10 bahkan mengaku mereka merasa kesepian setiap harinya. Dan beragam survei terpisah menunjukkan kelompok usia paling rentan adalah warga lansia dan juga warga dewasa paling muda. Masih di CES, sebuah robot anjing dirancang untuk mengatasi tak hanya rasa kesepian, tapi juga gejala demensia pada lansia. Robot bernama Jenny ini diproduksi oleh Tombot, sebuah perusahaan yang bermarkas di negara bagian California. These puppies are designed to treat the behavioral and psychological symptoms of dementia, reduce the need for certain medications, including psychotropics. With traditional objects, most seniors don't care for them, maybe 1%. Research on robotic animals show they significantly outperform those traditional objects and have the added benefit of reducing pain and the need for pain medications. Kehadiran sejumlah robot untuk mengatasi kesepian ini mendapat respons positif dari pengunjung. Loneliness is the feeling of not having social contacts. You could be in a 500-bed facility or in a community of many, many people, and you could still be lonely if you don't have those social connections. In human psychology, that AI doll or robot might be able to do the trick and fill that hole. And if that can be done, that's a great thing. That's a win for everybody.
Jenny dijual dengan harga $1.500 atau lebih dari 24 juta rupiah. Selain dijual langsung ke konsumen, produk ini juga disewakan ke institusi yang membutuhkan termasuk panti lansia. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.